Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas perbedaan swing trade di saham jelang pembagian dividen dengan swing trade biasa gitu guys ya. Jadi swing trade di saham jelang pembagian dividen ini sebenarnya banyak juga eh, investor atau trader juga yang pakai strategi ini gitu guys ya. Tapi di media sosial mungkin yang mempopulerkan metode seperti ini adalah Bang Omon-Omon gitu guys ya. Tapi sebenarnya juga sebelum-sebelumnya banyak yang sudah tahu gitu guys ya. Nah, kalau untuk swing trade biasa gitu guys ya, itu juga dari zaman dahulu kala juga orang-orang sudah menjalankan trading model seperti ini gitu guys ya. Nah, perbedaan mendasarnya di mana? Nah, gini guys ya, perbedaan mendasarnya itu swing trade di saham menjelang pembagian dividen itu hanya berfokus pada prediksi pembagian dividennya gitu guys ya. Jadi yang kita incer itu adalah momentum pembagian dividennya. Contohnya gimana guys? Contohnya di BBRI ya guys ya. Kita ambil sampel ini di BBRI dan di nanti untuk trade-nya untuk swing trade biasa kita akan ambil sampel di BBRI juga dan mungkin di saham Doit ini guys ya yang sekarang ini lagi garisnya cukup bagus guys ya, sinyalnya cukup bagus gitu loh guys ya. Dia memang sedang ini guys ya, secara MACD itu dia berada di garis sinyal guys ya, kecenderungannya akan naik gitu guys ya. Tapi disclaimer tetap nggak ada jaminan gitu guys ya untuk naik gitu guys ya. Jadi swing trade menjelang pembagian dividen ya itu memanfaatkan momentum cum date-nya guys ya, atau pembagian dividennya itu kita berasumsi pada teori bahwa harga itu akan dipengaruhi oleh pembagian dividen nih guys ya. Harga saham itu akan dipengaruhi oleh pembagian dividen. Jadi guys, di waktu gua sekolah dulu guys ya, itu ada dua teori pembagian dividen gitu guys ya. Ada tiga sebenarnya guys ya, tapi yang satunya itu teori pembagian dividen konstan itu tidak relevan dengan harga. Yang relevan dengan harga itu ada dua teori yang mengatakan bahwa teori dividen irrelevan dan bird in hand guys ya. Atau kalau bird in hand itu harga saham itu akan dipengaruhi oleh pembagian dividen gitu guys ya. Nah, dari dasar teori bird in hand itulah guys ya, kita berpendapat bahwa harga saham itu akan dipengaruhi oleh pembagian dividen dari perusahaan tersebut gitu guys ya. Nah, kenyataannya memang di praktek sehari-hari guys, itu rata-rata ketika suatu perusahaan membagikan dividen itu harga akan terkoreksi naik ya, karena memang para investor itu berbondong-bondong masuk guys ya. Ketika ada inflow masuk, otomatis harga akan naik ya guys ya. Sebaliknya, sesudah pembagian dividen, sesudah exit, orang akan berbondong-bondong keluar ya guys ya. Itu menyebabkan harga turun ya. Nah, dari dasar teori tersebut dan tren kenyataan di lapangan ya guys ya, di market itu saham yang membagikan dividen menjelang cum date itu rata-rata harganya naik ya, kita jadinya memakai momentum itu untuk mendapatkan keuntungan gitu guys ya. Jadi seperti itu. Jadi kita biasanya membelinya itu sebelum ini guys ya, sebelum pembagian dividen ya guys ya, sebelum pembagian dividen ya. Contohnya di BBRI ini guys ya, ini di periode belanjanya kita periode Desember ya, Desember. Nah, dia itu bagi dividen dua kali ya guys ya, BBRI itu guys. BBRI itu bagi dividennya itu di 29 Desember dan 13 Maret guys ya, kayak gitu. Nah, itu kita bisa lihat di 13 Maret itu guys ya, itu harganya di pucuk ya guys ya, harga di pucuk di 6.300 ya guys ya. Ya, jadi kita misalkan membeli di periode ini guys ya, di periode katakanlah awal Desember di 5325 ya, lalu kita jual di cum date di 6 berapa ini ya guys ya, tanggal 14 Maret ya, tanggal 13 Maret itu di 6
Ini guys ya, di 6400 ya guys ya, 6400 ya. Kita coba hitung di hitung-hitungannya ya guys ya, dibeli di 5, katakanlah di 5300 ya. Nah, profitnya itu per lembar dapat 1100 guys ya. Terus net profitnya ya guys ya, net profitnya itu ini guys ya, biaya belinya itu 0,15 guys ya, tambah biaya jualnya itu 0,25 guys ya. Terus kita kalikan ini guys ya. Jadi kayak gini guys ya, itunya ya guys ya. Netnya itu kita harus kurangin biaya jual beli guys ya. Jadi net profitnya itu 1095 per lembar gitu guys ya. Kalau satu lot berarti kali 100 ya guys ya. Satu lotnya kalian bisa untung 100.000 ya guys ya, ketika kalian memanfaatkan momentum ini ya. Kalau misalnya kalian per satu lotnya aja segini guys ya, 100.000, kalau misalnya kalian 10 ya, ini tinggal kalikan 10 aja guys ya. Jadi 10 lot kalian sudah untung 1 juta gitu loh guys ya. Secara persentase keuntungan kalian net profitnya adalah segini guys ya, 20% gitu guys ya. 20%. Ini lebih dari dividen yang dibagikan BBRI gitu guys ya. Dividennya yang dibagikan aja itu cuman 236. Kalau ditambahkan dengan ini interimnya itu juga cuman 300, sekitar 319 gitu guys ya. 319, tetapi kalau kita swing trade itu kita bisa untung 20%. Plus ya guys ya, plus satu lagi jangan lupa modalnya ini bisa dipakai lagi untuk swing trade di saham yang lain gitu guys ya. Kita cari lagi saham-saham yang akan membagikan dividen di periode selanjutnya gitu loh guys ya. Gitu kelebihannya untuk swing trade di saham menjelang dividen tuh seperti itu guys ya. Jadi profitnya itu lebih tinggi jauh dibandingkan dengan ininya gitu loh guys ya, dibandingkan dengan dividennya gitu guys ya. Nah, bulan-bulan ini guys ya, saat ini kondisi BBRI ini guys, harganya di 4470 ya. Asumsi guys ya, asumsi nanti swing di Maret dia akan bagian dividen yang sama dengan tahun lalu ya. Ini berarti gini guys ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja guys. 4470 guys, 4470. Nah, potensi profit kita sebesar ini guys ya, sebesar 1922 gitu guys ya per lembar, atau sekitar 43% guys ya. Ya lumayan guys ya. Potensi profit BBRI itu di 43% ya kalau kita swing trade sahamnya menjelang pembagian dividen di bulan Januari nanti dan di bulan Maret ya. Tapi biasanya jackpotnya nanti di bulan Maret guys. Kalau Januari ini kan interim guys ya. Interim ini biasanya hanya ya receh-recehnya aja lah guys ya. Kalau menurut gua, kalau kita beli BBRI sekarang guys ya, disclaimer on ya, tidak ada yang menjamin ya guys ya, tidak ada yang menjamin bahwa nanti akan membagi dividen dan harganya akan sama dengan tahun lalu gitu loh guys ya, tidak ada yang menjamin. Tetapi prediksi gua, opini gua, harganya akan sama dengan tahun lalu atau bahkan lebih tinggi karena memang potensi dividennya tahun ini BBRI itu lebih tinggi ya. Jadi seperti itu ya. Swing trade menjelang pembagian dividen itu seperti itu. Jadi yang kita incer itu adalah momentum pembagian dividennya gitu guys ya. Jadi kita harus memprediksikan nih guys ya. Prediksinya gimana? Nah, kemarin gua udah prediksikan guys, BBRI itu potensinya tahun depan itu di Januari dan Maret itu akan membagikan 77 interim dan final di 258. Jadi totalnya itu di 335, naik versus tahun lalu. Tahun lalu itu cuma 319
gitu guys ya. 319 aja dia sudah menembus 6.400 ya, apalagi kalau 335 gitu guys ya. Jangan-jangan bisa sampai 7.000 gitu guys ya. Itu harapannya kita semua seperti itu gitu guys ya. Jadi swing trade menjelang pembagian dividen itu seperti itu guys ya. Memanfaatkan momen ini guys ya, memanfaatkan momen dia itu akan membagikan dividen dan kita memproyeksikan dulu ya guys ya, memproyeksikan kira-kira dividennya itu berapa gitu guys ya, dengan cara melihat average pembagian dividen interim dan payout ratio finalnya gitu loh guys ya, payout ratio interim dan payout ratio finalnya gitu guys ya. Nah nanti setelah kita prediksikan dividen interim dan finalnya, ataupun kalau dia hanya membagikan dividen final, berarti kita hanya memprediksikan dividen finalnya. Nah kita itu memperkirakan gitu loh guys ya, dia itu trennya biasanya bagi kapan gitu guys ya. Kalau BBRI ini kan trennya baginya biasanya di bulan Maret Desember ya guys ya, kalau interim dan final. Nah kalau tahun sebelumnya itu Januari dan Maret ya. Jadi finalnya rata-rata di Maret ya guys ya, paling telat di Mei lah guys ya, seperti itu ya. Itu yang kita momentum-momentum itu yang kita manfaatkan gitu guys ya. Kita numpangnya nggak numpang bandar guys ya, kita tidak numpang bandar untuk menaikkan harga, tapi kita numpang dari perusahaan itu sendiri membagikan dividen gitu guys ya. Kita ikut gerbong dividen gitu, bukan ikut gerbong bandar gitu, paham ya guys ya. Jadi kita ikut gerbong dividen gitu guys ya. Company-nya bagi dividen, harganya naik terbang, naik tinggi karena orang berbondong-bondong masuk pengen dapetin dividennya. Nah di saat itulah orang-orang dapat dividen, kita keluar gitu guys ya. Jadi kita tidak zero sum game guys ya, kita hanya menukar keuntungan dengan ini guys ya, kita menukar keuntungan dengan ini gitu loh guys ya, tidak dengan kerugian orang lain, tetapi waktu yang lain gitu loh guys ya. Misalnya kita jual BBRI di Cumdit 6.400, oke, orang yang beli di 6.400 tuh dia rugi, floating loss sekarang, tapi dia kan sudah dapat dividen, jadi mereka tidak rugi gitu guys ya, kita untung. Ini namanya positive sum game guys ya, paham ya guys ya? Namanya positive sum game ya guys ya, bukan zero sum game ya. Kita tidak bego-begoin orang, kita itu menjual saham ya guys ya. Kita menjual sahamnya, kita dapat untung karena kita masuk di entry di 5.300, jual di 6.400 ya. Tapi orang yang beli juga kagak rugi, dia dapat dividen ya, dia dapat dividen, mungkin dia akan memegang BRI ini lama gitu guys ya. Biarin aja, nanti dia tiap tahun dia dapat dividen terus gitu loh guys ya. Jadi itu namanya positive sum game. Ya, oke. Kalau trading biasa guys, gue jelasin nih trading biasa ya guys ya. Kalau trading biasa itu tidak ada momentum apapun guys ya, tidak ada momentum dividen atau apapun, tapi berdasarkan tren guys ya, tren pergerakan harga gitu loh guys ya. Tetap yang dimanfaatkan adalah inflow masuk dan inflow out gitu guys ya. Ketika inflow masuk, mereka membacanya lewat sinyal-sinyal guys ya. Sinyal-sinyal apa? Nah ini gue kasih contoh yang paling simpel aja guys ya. Dua sinyal nih guys ya, itu yaitu Bollinger Band dan sinyal satunya itu MACD guys ya, MACD. Nah para trader biasa ini kagak nunggu dividen-dividenan guys. Mereka nunggunya apa? Mereka nunggunya untuk MACD. Nah MACD itu ini guys ya, itu moving average CD-nya gue lupa guys ya, divergen apa gitu lah guys ya. Nggak terlalu penting lah itu singkatannya apa. Yang jelas ini adalah MACD ini itu ada dua garis guys ya. Itu yang merah ini itu garis sinyal guys ya. Ini garis sinyal, yang biru itu adalah garis MACD. Nah, basicnya itu fast length-nya itu ya itu di 12, slow length ya, pergerakan lambatnya itu di 26 ya guys ya. Sinyal length ya, panjang sinyal itu 9. Ini maksudnya 9 hari ya, 26 hari, 12 itu 12 hari gitu loh guys ya. Pergerakan rata-rata 9, 26 dan 12 kayak gitu loh guys ya. Nah, biasanya guys cara membacanya MACD ini gini guys ya. Ketika garis sinyal nih guys, garis MACD ini di atas garis sinyal
ini harga kecenderungannya akan naik ya. Tidak, meskipun garis ini itu tetap tidak ada jaminan gitu guys ya. Tidak ada jaminan bahwa ini akan naik, tapi teorinya biasanya ketika garis biru ini di atas garis merah maka kecenderungan harganya akan naik gitu guys ya. Kecenderungan harganya akan naik ya. Nah, untuk trading biasa ini biasanya sistemnya orang-orang memakai sistem target gitu loh guys ya. Jadi kalau sudah untung berapa persen mereka akan jual ya guys ya. Seperti itu. Contohnya ini guys ya. Gua kasih contoh di saham Doit ya guys ya. Gua kasih contoh di saham Doit ya guys ya. Nah, ini guys. Saham Doit ini guys. Ini saat ini itu sudah garis sinyal ya, garis sinyal warna merah itu sudah dilewati oleh garis ini guys ya, garis apa ini? Garis MACD gitu guys ya. Jadi kecenderungan harganya ini akan naik guys ya. Nah, harga closing penutupan ya itu di 655 ya guys ya, di 655 ini guys ya, 655. Nah, para trader biasanya menempatkan target, misalnya lo mau targetnya 10%, 12% atau bebas lah guys ya. Misalnya lu cuma pengen 8% guys ya. 8%. Berarti nanti ketika harganya ke 707 kita langsung jual gitu loh guys ya. Seperti itu ya. Jadi itulah trading biasa seperti itu. Jadi nggak usah nunggu momentum dividen ya. Kalau misalnya pakai Bollinger Band harganya asal menembus pita bawah kayak gini ya, itu kita waktunya beli gitu guys ya. Nah, nanti menembus pita atas atau sesudah target tercapai itu jual gitu guys ya. Seperti itu ya. Bollinger Band bisa atau pakai MACD juga bisa. Sinyal-sinyal yang lain juga banyak banget ya guys ya. Pakai pergerakan ini bid and offer atau pakai candle, macam-macam lah guys ya. Semuanya bisa aja gitu guys ya. Asal sudah memahami dan sudah berpengalaman waktu beli dan waktu jualnya gitu loh guys ya. Bebas-bebas aja pakai trading biasa atau swing trade gitu guys ya. Nah, tetapi perbedaannya itu tadi ya. Jadi swing trade di momentum pembagian dividen itu dipopulerkan oleh Bang Omon-Omon itu kita mencari momentum pembagian dividen gitu loh. Kita mengira-ngira dan kita memprediksikan dividennya dan memprediksikan kira-kira tanggal dividennya ini kira-kira kapan gitu guys ya, berdasarkan tren di masa lalu gitu guys ya. Tapi yang perlu kita pahami juga bahwa tidak ada yang menjamin bahwa BBRI ketika cumdit bulan tahun lalu itu 13 Maret dan sebelumnya 21 Maret bahwa tahun ini akan di Maret juga bagi dividen, itu tidak ada yang menjamin ya guys ya. Jadi lo harus paham itu gitu guys ya. Jadi tetap kita itu harus mempertimbangkan resikonya sendiri-sendiri gitu loh guys ya, maksud gue guys ya. Jadi jangan sampai cara yang dipopulerkan oleh Bang Omon-Omon ini kalian pakai cara ini, tetapi kemudian ketika ternyata cumditnya tidak sesuai dengan tren, kalian menyalahkan Bang Omon-Omon gitu loh guys ya. Jadi itu kalian yang beli sahamnya, kalian yang untung ya, jangan menyalahkan siapapun gitu guys ya. Ya, jadi mungkin kayak gitu guys ya. Intinya swing trade menjelang pembagian dividen ini dengan swing trade biasa itu bedanya di situ guys ya. Satunya itu nunggu momentum dividen, satunya momentum kapan saja tidak harus bagi dividen asalkan sinyal-sinyalnya sudah menunjukkan potensi untuk harga naik ya, kita beli gitu guys ya untuk trading biasa. Ya, mungkin kayak gitu dulu guys omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.